Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat sekalian, alhamdulillah bertemu kembali di Kultum Asyik dalam kesempatan kali ini. Dan sebelum kultum saya ingin membacakan tilawah Al-Quran surah Az-Zariyat dari mulai ayat ke-50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirun mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan Kultum Asyik ini dengan berusaha untuk bagaimana kita menghadirkan hari-hari Ramadan ini agar bisa optimal memanfaatkan dengan rangkaian ibadah. Kalau kemarin kita sudah mengungkapkan bagaimana agar Ramadan terasa ringan, tidak menjadi beban. Nah, hari ini kita ingin coba bagaimana cara mengisinya agar supaya kita bisa optimal betul mengisinya dengan rangkaian ibadah Ramadan. Alhamdulillah di studio sudah hadir Kiai Haji Aunur Rafiq Saleh Tamhid LCMA, dan insya Allah kita akan berbincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin, ya. amin, amin. Ustaz, kita sudah masuk pada hari-hari pekan pertama di Ramadan ini. Nah, kira-kira kita induk kan makin ke belakang ini makin menuju puncak nih Ustaz. Betul. Nah, gimana kita kiat-kiat untuk bisa mengoptimalkan rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini Ustaz? Ya, betul Ustaz. Penting ini, kiat ini. Salah satu nama yang disebut oleh para ulama itu bulan Ramadan ini kan sering juga disebut sebagai syahrul ibadah. Syahrul ibadah. Bulan ibadah, bulan memperbanyak ibadah. Nah, ini perlu juga ada kiat ringan supaya
bagaimana kita bisa menikmati ibadah kita, Iya. supaya kita bisa berlama-lama gitu dalam melaksanakan ibadah seperti sholat, Iya. kemudian membaca Al-Quran, dzikir dan lain sebagainya. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak bisa berlama-lama gitu dalam melakukan ibadah ini. Padahal kalau bisa tahu kiatnya, insya Allah dia ingin berlama-lama dalam beribadah. Nah, bahkan ibadah ini menjadi tujuan dari hidup kita ya. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini hanya ibadah ini ada dua secara umum, Ustaz. Yang pertama ibadah jasadiyah, ibadah fisik, dan yang kedua itu ibadah qalbiyah. Nah, ini yang jangan dilupakan, ini ibadah qalbiyah, ibadah yang terkait dengan hati dan ibadah yang terkait dengan fisik. Iya. Kalau orang itu hanya mengibadahkan fisik, itu cepat lelah, Ustaz. Karena kemampuan fisik itu terbatas. Iya, iya. Sholat kalau kita berdiri lama nggak kuat, ya nggak kuat. Tapi dalam hadis kita baca bagaimana Rasulullah SAW bisa berdiri lama sampai kakinya bengkak pun beliau masih tetap Berdiri, menikmati gitu. Masya Allah. Nah, ini kalau hanya mengandalkan fisik cepat lelah. Itu sebabnya kalau anak-anak itu karena tidak melibatkan hati, tidak melibatkan pikiran, ya nggak kuat dia diajak lama-lama berdiri dalam sholat. Nah, kiatnya adalah bagaimana supaya kita ini juga di samping mengibadahkan fisik kita juga harus mengibadahkan hati kita. Hati kita tuh kita ajak juga beribadah kepada Allah. Justru itu mungkin yang lebih mendominasi ya, agar lebih punya kekuatan itu. Betul, itu yang kemudian membuat seseorang bisa berlama-lama gitu. Bisa memampukan fisiknya untuk terus berdiri, terus beribadah kepada Allah, karena hatinya sudah menghadap kepada Allah, ya sudah fisik ikut. Sehingga dia tidak merasa lelah gitu. Nah, misalnya begini, seperti sholat misalnya. Ketika kita sholat kan ada sujud, ruku dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita hayati sholat dengan sujud, ruku itu juga kita mensujudkan hati kita, merukukkan hati kita gitu. Nah, sehingga nanti kalau ibadah hati itu bukan hanya di dalam sholat saja. Kalau fisik kan hanya khusyuk itu diperlukan, khusyuk ibadah fisik itu di dalam sholat. Setelah di luar sholat kan ya kita sudah nggak perlu khusyuk lagi. Nah, yang masih harus terus ibadah itu adalah hati. Hati itu punya kemampuan untuk beribadah kepada Allah 24 jam dalam sehari. Jadi bisa di dalam sholat atau di luar sholat. Atau di luar sholat. Bahkan yang lebih banyak mungkin di luar sholat. Di luar sholat, dan itu menggunakan hati gitu. Iya. Nah, ini rahasianya. Ya, kenapa kemudian ada orang yang kadang-kadang ya dia taatnya kepada Allah ya selama di dalam sholat, tapi di luar sholat ya dia mungkin maksiat. Kenapa? Karena hatinya belum diajak sholat, belum diajak ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hati ini sudah sujud, sudah ruku kepada Allah, bukan saja di dalam sholat tapi juga di luar sholat, maka dia akan menjadi orang yang selalu menjaga ketakwaan. Makanya kan tujuan Ramadan kan la'allakum tattaqun, terus menerus takwa. Kalimatnya kan begitu. Tattaqun itu terus menerus takwa, dan itu fungsi dari tugas hati kita ini. Maka ya kita harus punya perhatian, memberi porsi ibadah hati itu yang lebih besar justru ya, dalam kita beribadah. Nah, hati ini kalau sudah bisa menikmati ibadah itu, dia punya kemampuan beribadah kepada Allah itu sangat panjang gitu. Makanya perjalanan kita menuju Allah itu tidak menggunakan fisik tapi menggunakan hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Fisik batasnya dunia sudah. Habis itu yang melanjutkan perjalanan setelah dunia itu kan hati kita, hati manusia. Nah, walaupun nanti di hari kiamat dipertemukan lagi, tapi intinya kendaraan kita menuju Allah itu adalah
adalah hati ini. Maka hati ini harus diajak untuk beribadah. Nah, gimana caranya itu, Ustaz, memunculkan stimulus agar hati kita itu tadi bisa lebih kondusif? Ya, misalnya sholat ini tadi itu, menyadari apa sih tujuan semua ibadah ini, termasuk sholat itu. Iya. Nah, tujuan semua ibadah ini ya, jadi adalah ya menghidupkan hati ini dengan iman gitu. Jadi ibadah-ibadah sholat, puasa ini sarana. Iya. Ini sarana, jangan dijadikan sebagai tujuan utama. Iya. Walaupun sarana ini tidak bisa diganti dengan yang lain, ya, karena ini sarana yang mutlak harus kita Sudah disiapkan oleh Allah, ya. disiapkan oleh Allah untuk menundukkan hati, untuk membuat hati ini melakukan penghambaan kepada Allah 24 jam sehari, 360 hari setahun itu, Iya. dan itu bisa. Maka dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah SAW itu kalau tidur, ya, beliau itu hatinya tidak tidur. Karena hatinya terus bekerja, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia bagaimana supaya kita senantiasa mengibadahkan hati kita. Iya. Contoh lain di dalam membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an itu harus juga melibatkan hati. Maka Allah menyebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, atau wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut Allah ketika kita membaca Al-Qur'an, maka tidak hanya semata-mata menghitung pahala hurufnya, Iya. ya, tapi juga harus ada interaksi hati kita dengan Al-Qur'an itu. Iya, iya. Dengan cara itu maka hati kita akan mendapatkan porsi ibadah dan ubudiyahnya. Kalau hati sudah beribadah kepada Allah dan sudah menghambakan diri kepada Allah, maka kita akan mudah menjadi orang yang taat di dalam sholat dan juga di luar sholat. Jadi awet nanti. Iya. Efek hasil dari latihan ibadah selama Ramadan ini bisa kita jadikan bekal perjalanan 11 bulan 11 bulan berikutnya, ya. berikutnya. Karena hati kita sudah kita ibadahkan, sudah kita berikan porsi ibadah dan ubudiyahnya secara maksimal atau setidaknya terpenuhi gitu porsinya yang seharusnya seperti apa. Nah, disinilah harusnya kita memahami bahwa semua ibadah ini hanya sarana untuk menghidupkan hati ini dengan iman. Kalau kita perhatikan hampir semua ibadah seperti itu. Sedekah, sodakoh atau zakat. Kan khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah harta mereka itu sebagai zakat atau sedekah yang tutahhiruhum. Tutahhiruhum ini menurut sebagian ahli tafsir, tutahhirun itu kamu membersihkan mereka, maksudnya harta mereka. Tapi yang kedua dengan kalimat tazkiyah wa tuzakkihim biha, dan dengan itu kamu membersihkan juga, maksudnya membersihkan hati. Tazkiyah qad aflaha man zakkaha, jiwa ini yang dibersihkan dengan tidak. Berarti dalam sedekah, dalam zakat, dalam ibadah maliyah harus juga melibatkan ibadah qalbiyah. Nah, ini saya kira rahasia yang mungkin banyak atau dilupakan oleh sebagian saudara kita, sehingga tidak memberikan porsi ibadah buat hatinya, sehingga ya mudah lelah dalam kita beribadah. Baca Quran baru sejam sudah lelah. Kenapa? Karena tidak melibatkan hati ya. itu, berinteraksi dengan ayat-ayat itu, sehingga dia bisa nikmat, lezat, dan ingin berlama-lama gitu. Nah, ini saya kira salah satu kiat ringan barangkali perlu diingatkan. Kiat ringan tetapi mengimplementasikannya berat. Perlu latihan, saya kira itu ya. Perlu diingatkan dan terus dilatih, insya Allah. Mudah-mudahan. Sahabat sekalian, itu kiat untuk menghidupkan Ramadan ini ternyata bukan hanya sekedar fisik kita yang perlu dipersiapkan, justru yang lebih penting adalah mempersiapkan hati kita, yaitu bagaimana mengkondisikan hati kita agar siap untuk menyongsong ibadah-ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Karena kalau kita memiliki kekuatan itu, insya Allah rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan ini nggak jadi beban, ya akan terasa ringan, bahkan ya akan merasakan semakin nikmatnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ibadah-ibadah yang lain, ya. Oleh karena itu, mari kita melatih diri kita untuk beribadah ini tadi dengan mengkondisikan hati kita
sehingga hati kita lebih kondusif, ya, menghidupkan hati-hati kita dengan tentu tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ibadah kita insya Allah akan bisa menjadi lebih ringan. Amin. Terus ikuti kajian-kajian sehingga insya Allah nanti akan semakin terjawab apa yang harus dilakukan oleh kita dalam menghidupkan Ramadan ini. Saya kira itu saja kita kajian kita dalam kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsiran pada Ustaz Aun, dan saya mohon undur diri dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. As'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.